Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan soliha. Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, ceria, dan tentunya tetap semangat dalam mempelajari mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, pada tubuh tumbuhan itu ada akar, ada batang, daun, ada bunga, buah, dan biji. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, itu ada akar. Fungsi dari akar yaitu menyerap air dan zat makanan, mengokohkan tubuh tumbuhan sebagai penyimpan cadangan makanan, contohnya pada tumbuhan wortel dan singkong. Yang kedua, batang. Fungsinya untuk mengokohkan tubuh tumbuhan sebagai penyimpan cadangan makanan, contohnya pada tumbuhan tebu, mengangkut air dan zat makanan sebagai tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Fungsi dari daun sebagai tempat membuat makanan atau proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air dan alat pernafasan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian akar dan macam-macamnya. Nah, akar itu ada dua macam, ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu cirinya dia memiliki akar yang tumbuh lurus, ini disebut juga dengan akar primer. Akar tumbuh lurus ke bawah merupakan kelanjutan dari batangnya, sehingga di samping-sampingnya ini disebut akar lateral atau cabang-cabangnya, ya. Itu yang memiliki akar tunggang contohnya adalah tumbuhan wortel, jeruk, dan mangga. Selanjutnya akar serabut. Akar serabut itu akarnya ini tumbuh dari pangkal batangnya. Jadi ini seperti serabut ya. Contohnya itu pada tumbuhan rumput, padi, dan juga jagung. Kedua, bagian batang. Macam-macam batang ada beberapa, yaitu ada batang berkayu. Batang berkayu ini memiliki kambium, sehingga jenis tumbuhan yang memiliki batang berkayu ini dapat bertumbuh besar. Contohnya pada tanaman jati, cemara, dan juga pinus. Yang kedua, jenis batang rumput. Jenis batang rumput ini dia memiliki ciri-ciri lunak dan juga berruas-ruas. Contohnya pada padi, tebu, dan juga jagung. Batang basah. Batang basah ini dia lunak dan berair. Contohnya pada tanaman bayam dan juga pohon pisang. Yang selanjutnya ada daun. Ada macam-macam daun berdasarkan susunan tulang daun. Namun sebelum mempelajari itu kita harus tahu dulu bagian-bagian dari daun. Ada tangkai daun, ada pelepah, ada tulang daun dan ada helai daun. Nah, ini ada 4 macam daun berdasarkan susunan tulangnya. Yang pertama, menyirip. Contoh tanaman yang memiliki daun menyirip itu ada nangka, jambu, dan juga mangga. Yang kedua, melengkung. Contohnya pada tumbuhan sirih dan gadung. Ketiga, menjari. Contohnya pada tanaman singkong dan pepaya. Selanjutnya, sejajar. Sejajar ini contohnya pada tanaman padi dan juga jagung. Fungsi dari bunga. Bunga itu sebagai perkembangbiakan tumbuhan, benang sari dan putih yang terdapat di dalam mahkota bunga. Selanjutnya ada buah. Buah ini untuk menyimpan makanan dan tempat adanya biji. Biji ini sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jika biji ditanam atau biji tersebut jatuh di tempat yang sesuai, cukup mendapatkan air, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru.
bagian-bagian dari bunga. Nah, Ustazah akan menyampaikan juga ternyata bunga itu ada bunga yang lengkap dan ada bunga yang tak lengkap. Bagaimana untuk membedakannya? Berikut adalah bunga yang lengkap, jadi memiliki tangkai bunga, kelopak, mahkota, benang sari dan juga putih. Nah, yang dikatakan bunga yang tak lengkap itu apabila bunga tersebut tidak memiliki salah satu dari bagian-bagiannya. Misalkan bunga tersebut tidak memiliki kelopak bunga. Seperti itu ya, itu dikatakan dengan bunga yang tak lengkap. Berikut adalah bunga yang lengkap. Bagian-bagiannya ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ini ada bakal biji, ini adalah dasar dari bunga, ada tangkai putih, ini kepala putih, ada benang sari dan juga ada mahkota. Di mana fungsinya dari tangkai bunga itu untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Ini ya, ini fungsinya untuk menghubungkan bunga dengan batang. Lalu ada kelopak. Kelopak bunga membungkus mahkota bunga ketika bunga tersebut masih kuncup. Selanjutnya ada mahkota. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah. Ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Lalu putih merupakan alat kelamin betina. Selanjutnya bagian buah. Nah, buah ini bagian-bagiannya ada biji, ada daging buah dan ada juga kulit buah. Selanjutnya tentang biji. Biji ini dibagi menjadi dua, ada yang biji berkeping dua atau disebut juga dikotil. Yang biji berkeping satu disebut juga dengan monokotil. Contoh-contoh tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua itu terdapat pada kacang tanah, biji mangga, dan contoh tumbuhan yang memiliki biji yang berkeping satu ada pada padi dan juga jagung. Nah, cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat, mudah dipahami sehingga nanti kalau ada tugas mudah mengerjakan ya. Nah, ini ada tugas. Tugasnya ada pada buku paket di halaman 8 bagian Ayo Jawab. Semoga kalian semangat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.